Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Kirong, Bapak Peter Gusbager, SHUT MUP. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Papua yang saya hormati, Kiai Haji Tony Wanggai. Kita beri aplaus. Ketua PCNU Kabupaten Kerom yang saya hormati dan kasihi, Bapak Kiai Haji Dimyadin. Kita beri aplaus. Yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten dan Kota Jayapura yang hadir, Bapak Kiai Haji Syaiful Kabupaten Jayapura, Bapak Rois Surya NU Kiai Haji Mansur Alkaf. Kita beri aplaus. Yang saya hormati Rois Surya NU Kabupaten Kerom, Bapak Kiai Haji Mahfud Mudor. Kita beri aplaus. Betul? Ya? Belum haji, Kiai aja. Siap. Yang saya hormati, saya kasihi dan saya cintai Wakil Bupati Kerom, Bapak Wafir Kosasi, yang juga senior kita di Nahdlatul Ulama Provinsi Papua. Yang saya hormati Banom atau Badan-Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Yang pertama Muslimat NU, kita beri aplaus. Juga yang saya hormati Banom Fatayat Nahdlatul Ulama Kerom. Juga yang saya banggakan dan kasihi Ansor dan Banser Kerom. Yang saya hormati pimpinan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Kerom. Juga yang saya hormati beberapa banom yang tidak saya sebutkan satu persatu. Di sini ada catatan YPMNU, PMII, Pencak Silat Pagar Nusa NU, dan Pergunu, Persatuan Guru NU. Kita beri aplaus untuk semua. Bapak Ibu, para seniors dan juga semua sesepuh, bini sepuh Nahdlatul Ulama Kabupaten Kerom, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura yang saya kasihi, saya muliakan. Para pemuda, adik-adik, anak-anak semuanya, Bapak Ibu sekalian, hadirin undangan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebagai insan ciptaan Tuhan, tidak henti-hentinya kembali lagi saya mengajak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan memberikan kita sebuah kesempatan yang mulia, kesempatan yang penting. Hari ini kita semua sehat
kuat dan dapat hadir di sini dalam momentum bersejarah bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia, seluruh dunia di mana saja berada, secara khusus bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kerom yang kita cintai. Satu abad atau 100 tahun, sekali lagi 1 abad atau 100 tahun usia Nahdlatul Ulama itu bukan usia yang muda. Usia 100 tahun adalah usia yang sudah matang, usia yang sudah sangat mulia. Sehingga di kesempatan yang sangat penting ini saya hadir di sini untuk memberikan apresiasi besar bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama telah memberikan bukti dan cintanya bagi bangsa dan negara. Sampai hari ini Nahdlatul Ulama adalah benteng yang terus mempertahankan Pancasila, mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika, dan mempertahankan NKRI. NU salah satu benteng yang kokoh, benteng yang sangat kuat yang dimiliki bangsa ini. Maka kita bersyukur memiliki keluarga besar Nahdlatul Ulama. Sekali lagi kita bersyukur kita memiliki keluarga besar Nahdlatul Ulama. Rasa-rasanya sulit dibayangkan, Bapak Ibu sekalian. Rasa-rasanya sulit dibayangkan kalau di Indonesia ini tidak ada Nahdlatul Ulama. Maka kita bersyukur dan kita terus mengikuti, mencontohi para pemimpin sebelumnya, pendahulu-pendahulu dan pendiri Nahdlatul Ulama. Mereka lah yang telah meletakkan dasar dan pondasi nilai-nilai luhur yang harus terus dipegang oleh kita semua. Sekali lagi, kita harus terus mencontohi, memegang nilai-nilai luhur yang diletakkan sebagai pondasi oleh para pendiri dan para pendahulu Nahdlatul Ulama. Hanya itu cara untuk kita bersyukur, lalu kita wujudkan dalam kehidupan yang semakin dinamis, semakin berubah, kehidupan masyarakat yang semakin modern, semakin mengglobal. Nahdlatul Ulama harus terus beradaptasi dengan nilai-nilai luhur itu, terus beradaptasi dengan perkembangan zaman yang terus ada pergeseran. Apakah perubahan itu akan menggeser nilai-nilai itu? Ataukah kita mampu melestarikan nilai-nilai yang diwariskan sebagai warga Nahdlin yang mempertahankan nilai-nilai itu? Ataukah kita beralih kepada nilai-nilai baru sehingga ada pergeseran yang akan merusak tatanan kehidupan kita sekalian? Banyak sekali tantangan. Hari ini tantangan utama adalah ekonomi. Apakah dengan ekonomi kita yang sulit kita akan meninggalkan nilai-nilai itu? Kita gadaikan nilai-nilai itu karena kesulitan ekonomi. Juga dengan kesulitan yang lain, tawaran godaan-godaan dunia yang semakin beragam. Lalu orang NU meninggalkan nilai-nilai itu karena ada godaan, ada nilai-nilai baru yang datang untuk merusak tatanan itu. Bagi saya 1 abad itu sudah selesai. NU sudah selesai. NU harus melihat masa depan dengan nilai-nilai itu, melangkah lagi khususnya di Kerom, membangun peradaban berdasarkan nilai-nilai luhur itu. Bapak Ibu sekalian, di Kabupaten Kerom, Provinsi Papua, kita merasakan
juga kehadiran Nadatul Ulama. Tanpa Nadatul Ulama di provinsi Papua, di tanah Papua, rasa-rasanya sulit juga untuk kita merangkai keberagaman dalam satu keluarga besar anak bangsa, sulit sekali. Maka kita memberi apresiasi atas nama pemerintah, sekali lagi memberi apresiasi kepada seluruh warga NU. Harapan saya warga NU bersatu. Tidak ada pilihan lain dalam situasi sulit hari ini, hanya bersatu. Perbedaan pendapat, pandangan hal yang biasa. Tapi perbedaan pendapat, pandangan dan perbedaan kepentingan apapun tidak boleh merusak keutuhan NU. Hanya dengan persatuan maka kita kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu saya berpesan kepada anak-anak muda NU, lihatlah contoh orang-orang tuamu. Jangan sampai mencontohi orang-orang yang lain. Lalu pegang itu, hidupi itu, belajar itu, dan menjadi anak-anak muda NU yang mewariskan nilai-nilai itu di tengah dunia yang terus berubah, khususnya di Provinsi Papua, di Kabupaten Kerom. Saat ini pemerintah terus berusaha untuk membangun Kabupaten Kerom dengan visi besar Kerom bangkit mandiri, yang inovatif, mandiri, bermartabat dan berkelanjutan. Saya dan Pak Wakil Bupati dilantik tanggal 3 Maret 2021. Saya jelaskan situasi Kerom. 3 Maret 2021 kita diberi amanah memimpin Kerom. Saya dengan Pak Wafir masuk situasi COVID-19 masih mewabah. Kita direfocusing hampir 100 miliar. Semua program dipotong, dialihkan, kembali ditarik duit ke pemerintah pusat. Utang Bank Papua kita 200 miliar. Bagaimana caranya dengan APBD yang 5 tahun tidak pernah naik, mentok di 800 miliar. Gaji pegawai setiap tahun kita bayar hampir 600 miliar. Perjalanan dinas, gaji DPR, gaji pegawai, semua harus kita selesaikan. Belum lagi utang Bank Papua 200 miliar. Refocusing hampir 100 miliar. Semua cara harus kami lakukan untuk menyelamatkan Kerom dari kemelut finansial. Dan kita lakukan itu sampai tahun ini. Saya dan Pak Wafir selesaikan utang rakyat Kerom di Bank Papua lunas. Tahun ini 10 miliar kita bayar. Tidak ada lagi utang orang Kerom, rakyat Kerom lagi kepada pihak manapun. Kita lunasi, tahun ini 10 miliar lunas. Defisit kita terus akalin. Bagaimana naikkan, cara-cara pengelolaan ekonomi, keuangan daerah ini harus kita lakukan supaya rakyat bisa merasakan tetesan ke bawah. Jalan-jalan harus kita perbaiki, sekolah harus kita perbaiki. Ekonomi harus kita dorong, pertanian harus kita genjot dari Skamto sampai Towe. Dengan situasi keuangan begitu berat, siapapun menjadi pimpinan daerah di masa hari ini itu berat. Tapi kita terus berusaha, dan berkat dukungan masyarakat NU, doa masyarakat NU, kita lewati itu semua. Semua masjid, tidak semua, beberapa masjid, beberapa gereja, toko, rumah ibadat, semua kita bantu. Kita bantu sejak tahun 2021 safari Ramadan, 2022 safari Ramadan kita naikkan. Tahun ini insya Allah 3 miliar untuk safari Ramadan.
Tahun lalu 2,5 miliar, tahun sebelumnya 2 miliar. Saya naikkan tahun ini 3 miliar untuk safari Ramadan umat Islam Kerom. Tahun ini juga kita berangkatkan para tokoh agama ke Tanah Suci. Beberapa tahun lalu 5 orang tokoh agama. Tahun ini saya berangkatkan 15 lebih, hampir sekitar 18 tokoh agama Islam. Tahun ini saya berangkatkan 18 tokoh umat Islam ke Tanah Suci. Kristen, Katolik, Hindu juga masing-masing ke tempat sucinya, tanah sucinya. Ini komitmen pemerintah untuk meningkatkan iman, ketakwaan dan spiritualitas masyarakat Kerom. Mengapa demikian? Kenapa pemerintah membangun kemitraan yang kuat? Karena warga Kerom basisnya ada di dalam rumah ibadat. Kita bangun ekonomi lewat masjid, kita bangun ekonomi lewat pura, lewat gereja. Mengapa? Karena salah satu pendekatan yang sangat efektif, cukup efektif adalah kita pegang tokoh umat beragama untuk membangun ekonomi umatnya. Dan ini sedang kita lakukan. Tahun lalu sudah saya berikan mobil untuk NU, ekonomi umat, dan juga MUI. Kalau masih kurang nanti bisik saya lagi, apa lagi yang bisa saya bantu. Semua kegiatan NU, Muhammadiyah, semua kami tidak pilih kasih. Bupati, wakil bupati tidak pilih kasih, semua ormas Islam. Saya sudah kumpulkan 12 ormas Islam. Kali ini semua ormas Islam itu ada 12 sampai 13, 15 lebih di Kerom. Sudah saya silaturahmi, saya minta mereka mari sama-sama kita bangun Kerom. Dan semua ormas Islam sudah saya ajak bersama NU, sama-sama bersatu. Umat Islam bersatu bangun Kerom. Bapak Ibu sekalian, tanpa umat muslim di Kabupaten Kerom tidak mungkin Kerom seperti hari ini. Jadi atas nama pemerintah sekali lagi terima kasih banyak untuk umat Islam Kabupaten Kerom, khususnya Nahdlatul Ulama yang telah membuat Kerom seperti hari ini. Bapak Ibu sekalian, kegiatan NU hari ini saya sangat bersyukur bisa hadir dan ada di daerah. Maka saya telah memberikan bantuan 100 juta untuk kegiatan ini. Dan akan terus mendukung Nahdlatul Ulama. Akan terus mendukung Nahdlatul Ulama. Untuk kegiatan Nahdlatul Ulama saya pasti akan ikhlas dan penuh kasih, saya akan membantu. Termasuk tanggal 7 Februari saya akan membantu untuk keberangkatan ke Surabaya. Bukan hanya NU, semua ormas saya bantu. Jadi tidak hanya NU. Kegiatan NU saya dukung, Muhammadiyah saya dukung, Hidayatullah saya dukung, LDI saya dukung, semua saya dukung. Bapak Ibu sekalian, itu komitmen saya. Kenapa? Karena dengan masyarakat Kerom dekat dengan Tuhan yang disembahnya, kehidupan akan lebih baik. Ibarat ikan itu kalau dikeluarkan dari air, ikannya akan mati. Tanaman dikeluarkan dari bumi, tanamannya akan mati. Manusia kalau terpisah, tercabut dari Tuhan akan mati. Untuk itu pemerintah terus mendorong seluruh umat beragama harus beribadah dan dekat dengan Tuhannya. Maka saya Bupati Kerom menjamin semua umat beragama bebas memeluk dan menjalankan ibadahnya beragama di tanah Kerom. Sekali lagi, pemerintah, saya Bupati Kerom menjamin semua umat beragama untuk beribadah dengan bebas di tanah Kerom. Tidak ada masalah. Untuk itu kita perlu membangun komunikasi. Ada Pak Ketua FKUB di sini.
membangun komunikasi lintas agama. Semua persoalan umat beragama bisa kita selesaikan. Pemerintah selalu ada bersama dengan FKUB. Komunikasi, koordinasi untuk membangun toleransi kerukunan. Di kesempatan ini saya berpesan kepada NU. NU menjadi pilar utama keberagaman untuk kerukunan dan toleransi. NU harus berdiri paling depan, menjadi pilar utama, benteng utama melindungi semua potensi perpecahan antar umat beragama. Hanya NU bisa melakukan itu, saya percaya. Bapak Ibu sekalian, Kerom membutuhkan NU untuk membantu pembangunan di wilayah ini. Kerom membutuhkan NU untuk menyuarakan kebaikan. Di akhir sambutan saya ingin menceritakan, tadi sambutan saya di lahan jagung. Kita sudah tanam tadi 100 hektar dari 3.000 hektar. Food estate, budidaya jagung pertama di tanah Papua ada di Kabupaten Kerom. Untuk apa kita bangun lumbung jagung di Kerom? Untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Karena isu kerawanan pangan akan melanda seluruh masyarakat dunia. Maka Presiden Jokowi bersama saya berkomitmen. Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menteri Keuangan untuk menganggarkan tahun lalu, tahun ini 145 miliar dan hari ini sudah kita tanam. Investasi besar. Kita sedang berjuang untuk bagaimana Kerom yang anugerah utama Tuhan berikan adalah tanah yang subur ini benar-benar bermanfaat untuk manusia, untuk umat manusia. Bapak Ibu sekalian, saya akhiri sambutan saya dengan cerita filsuf Yunani yang namanya Sokrates. Sokrates dalam kuliahnya kepada mahasiswanya menceritakan dan memberi pertanyaan. Setelah kuliah dia memberi pertanyaan. Kalau besok Anda meninggal dunia, apa yang Anda lakukan hari ini? Mahasiswanya menjawab dengan jawaban yang bermacam-macam. Kalau saya punya utang, ada yang menjawab saya punya utang, saya akan selesaikan dulu utang-utang saya. Kalau saya punya masalah dengan saudara dan tetangga, saya harus minta maaf dulu karena besok saya meninggal. Bermacam-macam jawaban. Tapi apa kata Sokrates, filsuf Yunani ini kepada mahasiswanya? Kalau besok saya meninggal dunia, menurut beliau, saya akan menanam tanaman sebanyak-banyaknya. Saya menanam tanaman sebanyak-banyaknya. Karena saya meninggal dunia tapi kehidupan terus berlanjut. Maka kebaikan yang saya tanam itu akan dinikmati oleh generasi berikut. Untuk itu, pesan saya kepada NU Kerom dengan situasi hari ini, tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Caranya seperti apa? Posting hal-hal yang baik di grup WA. Mungkin kita tidak menanam pohon. Kita bukan petani atau bukan orang yang menanam tanaman di ladang. Tapi kita menanam kebaikan lewat postingan di grup WA, lewat postingan di Facebook, lewat komunikasi dengan orang lain. Itulah tanaman-tanaman kebaikan yang kita tanam. Banyak cara kita menanam tanaman untuk kehidupan. Kalau itu kita lakukan, kapan saja Tuhan panggil kita sudah siap untuk itu. Karena kita sudah menanam kebaikan. Sebaik-baiknya manusia, sehebat-hebatnya manusia, orang manusia adalah orang yang berbuat baik. Jadi jangan pernah berhenti
berbuat jangan pernah berhenti berbuat baik. Hanya itu saja yang bisa kita lakukan semasa kita hidup. Kepada siapapun, kepada sesama NU, sesama muslim, tapi juga kepada sesama umat manusia dan juga kepada seluruh ciptaan di alam semesta ini. Saya pikir itu yang bisa sampaikan. Saya terus mendukung NU Kerom. Saya terus mendukung Nahdlatul Ulama Kerom. Dan saya berpesan, tidak boleh ada siapapun merusak NU Kerom. Kalau siapa saja merusak NU Kerom, saya pinjam kata-katanya Pak Kiai Mudor, kita lawan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Kerom, masyarakat Kerom, saya mengucapkan selamat hari lahir dan selamat 1 abad Nahdlatul Ulama Kabupaten Kerom. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi NU, menyertai dan memberkahi NU untuk melayani dan membangun Kerom. Wembo kin kei girkurakin suri. Tuhan menciptakan kita yang membangun. Tamne yisan kefase. Bersatu, bersepakat untuk membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sekian.